Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lapang akan memaparkan tentang materi tentang pendekatan kontekstual versi CWRD, yang mana beranggotakan Amanda Tarisa, Aulia Najwa, Hadrin Nisa, dan saya Istilahmi Rosliana. Yang pertama yaitu definisi. Pendekatan konseptual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Menurut Center for Occupational Research and Development atau CORD, penerapan strategi konseptual digambarkan sebagai berikut. Ada relaxing, expressing, applying, cooperating, transferring, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Oke, selanjutnya, menurut Clifford and Wilson, pembelajaran kontekstual memiliki karakteristik antara lain, yang pertama menekankan pada problem solving. Proses belajar mengajar diusahakan terjadi pada multiple konteks, membantu siswa belajar bagaimana memonitor belajarnya, sehingga menjadi individu mandiri atau self-regulated learners. Pengajaran bermuara pada berbagai macam konteks kehidupan siswa atau life skill education. Selanjutnya, mendorong siswa untuk belajar dari sesamanya atau cooperative learning, dan menerapkan authentic assessment. Selanjutnya ada tabel perbedaan pendekatan kontekstual dengan pendekatan konvensional. Perbedaan yang pertama, pada pendekatan kontekstual, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sedangkan pada pendekatan konvensional, siswa adalah penerima informasi secara pasif. Pada pendekatan kontekstual, siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, dan saling mengoreksi. Sementara pada pendekatan konvensional, siswa belajar secara individual. Pada pendekatan kontekstual, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan atau masalah yang disimulasikan. Sementara pada pendekatan konvensional, pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Pada pendekatan kontekstual, perilaku dibangun atas kesadaran diri, atas kebiasaan. Pada kontekstual, keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman, sementara pada konvensional, keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Pada pendekatan kontekstual, hadiah untuk perilaku baik adalah kepuasan diri, sementara pada pendekatan konvensional, hadiah untuk perilaku baik adalah pujian atau nilai angka raport. Pada pendekatan kontekstual, seseorang tidak melakukan yang jelek karena dia sadar hal itu keliru dan merugikan. Sementara pada pendekatan konvensional, seseorang tidak melakukan yang jelek karena dia takut hukuman. Sebetulnya masih banyak perbedaannya, tapi ini adalah salah satu perbedaan dari pendekatan kontekstual dengan pendekatan konvensional, di mana pendekatan kontekstual lebih dikembangkan atas dasar diri siswa. Sementara pada pendekatan konvensional, lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat tertulis atau hukuman yang sudah nyata. Sementara pada kontekstual lebih dari diri sendiri, seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya, menurut dokumen dari Center for Occupational Research and Development atau CORD yang dikutip oleh Cecep tahun 2002, menyampaikan 5 strategi bagi pendidik dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama ada relaxing, yang artinya belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa pendekatan kontekstual ini lebih menekankan dengan pembelajaran yang ada pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Yang kedua ada experiencing, yaitu belajar ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan, discovery, dan penciptaan. Yang ketiga ada applying, pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks pemanfaatannya, yang mana saat sudah mendapatkan sedikit pengetahuan, kita dapat menerapkannya dalam
berbagai konteks seperti itu. Yang keempat ada cooperating, yang artinya belajar melalui konteks komunikasi interpersonal atau pemakaian bersama. Jadi pendekatan kontekstual ini dia menekankan kebersamaan seperti itu. Yang terakhir ada transferring, adalah belajar memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. Selanjutnya. Oke, yang pertama ada relating. Relating berarti belajar dalam konteks pengalaman hidup, harus meminta perhatian siswa pada peristiwa dan kondisi sehari-hari. Kemudian, peserta didik harus menghubungkan situasi sehari-hari itu dengan informasi baru yang diserap atau masalah yang dipecahkan. Contoh pada penerapan ke materi asam basa, yaitu menjelaskan bagaimana pentingnya keseimbangan asam basa dalam tubuh, karena ini salah satu penerapan terhadap kondisi sehari-hari yang mana ada dalam tubuh setiap individu. Yang kedua, mengidentifikasi zat kimia yang dipakai sehari-hari apa saja yang termasuk ke dalam asam basa menurut literatur. Selanjutnya, membuktikan zat-zat yang terdapat di lingkungan sekitar apakah bersifat asam atau basa dengan cara praktikum. Baik itu dengan menggunakan indikator alami ataupun indikator buatan. Yang kedua, ada experiencing atau mengalami, di mana belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan yang merupakan jantung dari pembelajaran kontekstual. Nah, pada tahap ini, bagi peserta didik, belajar merupakan kegiatan mengalami, di mana mereka dapat berproses secara aktif dengan hal yang akan mereka pelajari, dan mereka pun dapat berupaya melakukan eksplorasi atau menggali lebih dalam lagi informasi terhadap hal yang akan mereka kaji. Serta mereka juga dapat berusaha menemukan dan menciptakan hal baru dari apa yang mereka pelajari. Dengan begitu, tahap ini itu mencakup semua tahap sehingga bisa dikatakan jantung dari pembelajaran kontekstual. Adapun penerapan tahap experiencing ini ke dalam materi asam basa. Yang pertama itu untuk indikator mengenai menghitung pH, peserta didik melakukan kegiatan praktikum. Meskipun hanya menghitung pH, namun peserta didik ini akan lebih bersemangat ketika peserta didik ini melakukan praktikum dalam menentukan sifat asam dengan menggunakan indikator asam basa. Dan setelahnya, mereka dapat membuktikan dengan cara menghitung pH-nya. Yang kedua, ada peserta didik dapat menggunakan alat bahan dalam kegiatan penemuan. Nah, pembelajaran ini akan lebih efektif lagi ketika peserta didik ini dapat menggunakan alat bahannya secara langsung dalam kegiatan penemuan pada saat mereka ini melakukan kegiatan praktikum asam basa tersebut. Yang ketiga, ada menciptakan kegiatan belajar dengan menemukan konsep-konsep yang peserta didik pelajari melalui kegiatan praktikum. Nah, pada tahap experiencing ini, peserta didik ini mampu menciptakan kegiatan belajar bermakna karena peserta didik dapat menemukan konsep-konsep yang peserta didik pelajari melalui kegiatan praktikum tersebut dan menggali informasi dari sumber pelajaran lainnya. Yang ketiga ada applying atau menerapkan, di mana belajar bila mana pengetahuan dipresentasikan dalam konteks pemanfaatannya. Peserta didik ini akan lebih merasa tertantang ketika peserta didik telah melakukan experience yang tadi, kemudian diberikan suatu kasus di mana untuk menerapkan atau applying apa yang telah mereka dapatkan. Adapun penerapan applying ini ke dalam materi asam basa. Contohnya yang pertama, menerapkan manfaat asam dalam kehidupan sehari-hari, seperti asam cuka untuk memasak, asam askorbat yang merupakan vitamin C pada buah yang berfungsi sebagai antioksidan, asam sulfat untuk bahan isi aki, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada penerapan manfaat basa dalam kehidupan sehari-hari, seperti aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang terdapat dalam obat mah, kalsium hidroksida sebagai air kapur, dan masih banyak lagi contohnya. Yang keempat ada cooperating, yang artinya belajar dalam konteks interaksi kelompok, komunikasian dengan pembelajar yang lain merupakan strategi pembelajaran yang utama dalam pengajaran kontekstual, yang mana pengalaman kerjasama tidak hanya membantu peserta didik untuk mempelajari bahan ajar, juga membantu menyelesaikan masalah kompleks yang tidak dapat dipecahkan secara individu. Yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa pendekatan kontekstual ini lebih menekankan
tentang kerjasama. Nah, disinilah kita dapat melihat penerapannya dalam materi asam basa seperti berikut, yaitu mendiskusikan secara berkelompok yang mana yang merupakan larutan asam atau basa dari sebuah percobaan menggunakan bahan-bahan seperti cuka dapur, larutan jeruk, obat mata, obat mah, dan air sabun. Dilihat dari percobaan tersebut, apakah hasil percobaan sesuai atau tidak sesuai dengan literatur. Di sini kita dapat memecahkannya secara berkelompok, dapat memilah yang mana dari cuka dapur, larutan jeruk, atau obat mata, obat mah, dan air sabun ini, yang mana yang merupakan larutan asam atau larutan basa, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada transferring. Crawford tahun 2001 menjelaskan bahwa para peserta didik yang belajar dengan pemahaman juga dapat mentransfer pengetahuannya. Mentransfer adalah penggunaan pengetahuan dalam konteks baru atau situasi baru. Nah, penerapannya yaitu melakukan percobaan sederhana untuk menentukan sebuah larutan mengandung asam atau basa dengan menggunakan bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan indikator alami. Nah, di sini kita dapat seperti sharing gitu dalam percobaan yang dilakukan secara berkelompok juga. Kita dapat mengetahui mana saja yang dari kehidupan sehari-hari kita itu banyak larutan-larutan yang mengandung larutan asam ataupun larutan basa, dan juga indikator alami yang ada di kehidupan sehari-hari kita seperti kunyit atau bunga-bunga yang mengandung pewarna alami seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.